Audit Forensik Teknologi Informasi oleh R. Agus Supriyanto, S.Ip, M.Si. Abstrak. Audit Forensik Teknologi Informasi merupakan pendekatan investigatif yang memadukan prinsip audit, keamanan informasi, dan teknik forensik digital untuk mengungkap insiden kejahatan komputer. Fokus utamanya meliputi identifikasi bukti digital, analisis teknis, dan penyusunan laporan yang dapat digunakan dalam proses hukum. Tulisan ini membahas investigasi kejahatan komputer, teknik digital forensics dalam audit, serta dilengkapi studi kasus terkait fraud berbasis teknologi informasi. Pertama, investigasi kejahatan komputer. 1,1 Pengertian dan karakteristik kejahatan komputer. Kejahatan komputer adalah tindakan melanggar hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana, objek, atau tempat terjadinya kejahatan. Karakteristik utamanya meliputi: pertama, tidak terlihat secara fisik intangible. Kedua, menyisakan digital footprint yang memerlukan analisis teknis. Ketiga, pelakunya dapat anonim dan lintas negara. Keempat, modus operandi berkembang cepat seiring inovasi teknologi. Contoh kejahatan komputer: phishing, penggelapan keuangan melalui sistem ERP, peretasan, ransomware, carding, dan manipulasi data transaksi. 1,2 Tahapan investigasi kejahatan komputer. Investigasi mengikuti standar forensik digital yang sistematis. A. Identifikasi. Menentukan adanya dugaan insiden melalui anomali log, penurunan performa sistem, atau laporan internal. B. Pengamanan dan pelestarian bukti. Melakukan forensik imaging, write blocking, dan dokumentasi chain of custody untuk menjaga integritas bukti. C. Pengumpulan bukti. Mengumpulkan artefak digital, file system, log aktivitas, network packet, memori, metadata, email, dan data aplikasi. D. Analisis bukti. Mengurai bukti menggunakan software forensik untuk menghasilkan temuan yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Pelaporan. Laporan forensik harus objektif, jelas, terstruktur, dan mengikuti standar profesional sehingga dapat digunakan di pengadilan. 1,3 Prinsip legal dan etika dalam investigasi. Chain of custody wajib dijaga untuk menjamin keabsahan bukti. Pemeriksaan harus mengikuti standar seperti ISO atau IEC 27037 dan ACPO Guidelines. Auditor wajib menjaga kerahasiaan dan tidak mengubah bukti digital. Penggunaan HMD5, SHA-1, SHA-256 untuk verifikasi integritas. Kedua, teknik digital forensics dalam audit. 2,1 Peran forensik digital dalam audit T. Digital forensics membantu auditor dalam deteksi kecurangan dan manipulasi data, pemeriksaan keamanan sistem informasi, analisis transaksi keuangan berbasis digital, audit investigatif ketika terdapat indikasi fraud atau pelanggaran prosedur. 2,2 Metode dan teknik utama forensik digital untuk audit. A. Log forensics. Menganalisis log server, aplikasi, firewall, proxy, dan database untuk menemukan jejak aktivitas mencurigakan. B. File system analysis. Mengidentifikasi file yang terhapus, disembunyikan, atau dimodifikasi melalui analisis artefak file system NTFS. X tempat, FET32. C. Network forensics. Merekam dan menganalisis paket jaringan untuk menelusuri serangan siber, malware beaconing, atau pencurian data. D. Memory forensics.
menganalisis RAM untuk menemukan malware aktif, proses injection, credential, dan aktivitas sementara lainnya. Email forensics, menguji email dalam konteks fraud, pemalsuan identitas, atau pelanggaran komunikasi internal. Malware analysis, melakukan analisis statis dan dinamis untuk memahami cara kerja malware dan dampaknya terhadap sistem organisasi. Integrity verification dan hashing, menggunakan hash untuk memastikan tidak terjadi perubahan pada bukti sebelum, selama, dan setelah dianalisis. 2,3 Tools forensik untuk audit. Auditor dapat memanfaatkan perangkat seperti Encase Forensic, FTK Forensic Toolkit, Autopsy Sleuth Kit, Volatility Memorize, OS Forensics, Wireshark, X-Ways Forensics. Ketiga, studi kasus audit forensik teknologi informasi, manipulasi data keuangan pada sistem Enterprise Resource Planning. 3,1 Latar belakang. Sebuah perusahaan manufaktur melaporkan adanya ketidaksesuaian antara laporan keuangan bulanan dan data transaksi dalam sistem Enterprise Resource Planning. Indikasi awal mengarah pada kemungkinan manipulasi jurnal oleh pihak internal. 3,2 Metode audit forensik. Tim audit forensik melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, analisis log aplikasi Enterprise Resource Planning. Ditemukan adanya akses login pada jam tidak wajar, menggunakan akun staf yang sedang tidak bertugas. Kedua, file sistem forensics. Artefak last access dan file metadata menunjukkan beberapa file laporan keuangan diunduh sebelum manipulasi dilakukan. Ketiga, network forensics. Setelah analisis paket jaringan, ditemukan aktivitas pengiriman data ke alamat IP luar negeri melalui encrypted channel. Keempat, memory forensics. Hasil analisis RAM menunjukkan keberadaan keylogger yang dipasang untuk mencuri kredensial pengguna lain. Kelima, rekonstruksi kronologi. Auditor menyusun alur kejadian, pelaku memperoleh akses, mengubah data jurnal, dan menyamarkan jejak melalui penghapusan log. 3,3 Hasil investigasi. Pelaku terbukti memodifikasi 82 transaksi jurnal untuk menutupi penggelapan dana. Bukti digital diterima di proses hukum karena chain of custody dijaga dengan baik. Perusahaan memperbaiki akses control, menerapkan audit trail otomatis, dan menambah lapisan deteksi anomali. Kesimpulan, audit forensik teknologi informasi menjadi kebutuhan penting dalam organisasi modern untuk menghadapi risiko kejahatan digital yang semakin kompleks. Melalui teknik digital forensics yang sistematis, auditor dapat mengidentifikasi bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, mengungkap modus kecurangan, memperkuat pengendalian internal, serta mendukung proses penegakan hukum.